ya. Ya. Ya, ada lagi? Oh, saya ini intermezzo aja ya. Jadi you know nothing ya tentang research ya? Nggak tanya-tanya kakak-kakak tingkat gimana? No, oke. Okay. Kalau gitu, bukunya kalian baca nggak? Nggak. Berapa mata kuliah yang kalian ambil? Secara umum? 10, Miss. Aduh, banyak. Miss. Banyak sekali ya. Ada yang seminar on research? Dah. Miss, ada, Miss. Nah, itu berkaitan Seminar ya. proposal ada. Nah, itu siapa itu? Dokter Anissa ya? Mem Anissa ya? Iya, Mem Anissa. Saya itu berkaitan sekali sama beliau ya. Jadi kalau misalnya ada hal-hal yang beliau, kalian harus kayak gini nih, doing research-nya, kayak gini. Nah, tell me gitu ya. Kalau nggak sejalan sama apa yang saya kasih tahu kayak gitu. Soalnya porosnya adalah dia Mem Nisa lebih jauh pastinya lebih tahu dari saya ya. Ya itu aja sih internet itu tentang ini ya. Hari ini kita tetap belajar 2,5 jam. Kenapa? Yang di luar daerah boleh deh apa namanya kalau kalian ternyata masalah sinyal atau segala macam nggak ikut juga nggak apa-apa, saya sudah absen. Yang 20 orang itu sudah saya conteng ya, yang belum 20 orang aja yang belum saya conteng. Asila ada nggak? Asila Putri. Asila? Ada. Elsa, Windia Sari. Ada nih. Oh, mana? Oke. Elsa. Intan. Bukan Intan ada. Fitri Rahmasari. Yes, Miss. Isak nih saya taunya dia dari PBI 4 ya. Ternyata dia PBI 2 ya. Isak? Isak? No. Junior? Ada, Miss. Hovifah? Oke, ada Hovifah Indah ya. Tapi dia belum nyalain oh udah. I see you. Nah, jadi kayak gitu ya. Kita lanjut ke the real I am going to start our lecture ya, gitu ya. Lecturing. Excuse me, Miss. Sorry? Kenapa? Linda belum absen, Miss. Linda belum absen, Miss. Udah. Kamu yang ikut KKN kan? Oh, sudah. Yang lain sudah? Enggak, Miss. Sudah. Saya sudah tadi sambilan absen ketika kalian join the Zoom. Yang lain udah kok. Selain Asila sama Isak. Asila dan Isak, yang lain udah ada. Saya share the screen ya. Yes, Miss. Muncul belum? Belum ya? Baru muncul, Miss. Nah, kok hilang? Kebaca nggak ya? Nggak. Tulisannya terlalu kecil ya? No, Miss, kecil. No, Miss, kecil. Nih, cukup ya?
Jadi pertemuan pertama ini saya akan jelasin chapter 1 dan ini kayak pengenalan kayak gitu ya. Kalian terakhiran saya akan bagi tugas buat kalian presentasi gitu ya. Perkenalan, terus apa sih nanti yang bakal kalian pelajari selama 1 semester ini gitu ya. The nature of research. Nature of research maksudnya adalah hal-hal yang alami, maksudnya hal mendasar pada penelitian. Bagian-bagian dari ini yang akan kita bahas nih banyak. Mungkin ada yang saya tidak terlalu jelaskan karena terlalu banyak. Jadi yang pertama adalah some example of educational concern. Kebaca nggak? Kebaca ya. Some examples of educational concern. Talking about research kayak gitu. Menurut kalian research itu kan meneliti ya. Jadi kalau kalian nggak tahu, terus jadi tahu gitu. Berdasarkan teori-teori dan permasalahan kayak gitu ya intinya. Itu research. Nah, apakah research itu yang harus kalian publish atau tidak? Yang harus kalian tulis nggak benar-benar kayak gitu? Iya, Miss. Iya. Jadi kalau research memang harus publish. Iya, harus, Miss. Harus ya? Oke, yang jawab enggak. Itu harus ya. Research itu sebenarnya yang harus dipublish. Itu yang benar-benar research kayak gitu. Tapi kalau misalnya sebenarnya dalam tanda kutip ya. Meneliti itu kalian juga lakukan. Step-step dalam meneliti itu kalian lakukan juga dalam kehidupan sehari-hari. Nanti yang kayak gimana kita akan bahas itu. Yang kedua adalah some example of kembali ke topik yang ini saya bilang. Example of educational concern. Jadi fokus kita adalah di masalah pendidikan. Bukan masalah penelitian yang lain. Ya. Kemudian yang akan kita bahas, why research is of value. Kenapa sangat dibutuhkan? Kenapa sangat penting? Kenapa bernilai gitu ya? Kemudian ways of knowing. Apa hubungan ways of knowing sama research? Apa hubungannya? Ya kayak gini. Kita kan dari nggak tahu jadi tahu kayak gitu ya. Step-step yang tahu itu, informasi yang kita dapat itu bagaimana saja caranya. Di sini dijelaskan ada 5. Sensory experience, agreement with other. Sensory apa sensory? Sensor. Experience. Sensory. Sensory itu yang berkaitan dengan alat indera yang kalian rasa. Ya, bisa kalian dengar, bisa kalian lihat, bisa kalian cium, gitu ya. Panca indera, Miss. Panca indera. Jadi sensory experience yang kalian alami. Okay. Yang kalian tahu dan kalian logikakan. Agreement with other. Yang kedua adalah dengan orang lain. Jadi iya. nanti gimana contohnya saya jelaskan. Expert opinion, orang yang ahli, logika, the scientific method. Ini cara tahu. Kalian cara tahu kayak gini. Tapi yang berhubungan sama riset yang terakhir, scientific method. Types of research. Yang ini yang saya mau cari di buku lain ya. Tapi saya tidak ketemu, saya lupa nih bacanya di mana. Di sini ada kuantitatif, kualitatif, experimental, correlation, causal, kooperatif, survey, ethnographic, historical, action, evaluation, and all have value. So, nilai-nilai dari mereka. Kemudian selain dari yang tipe-tipe research yang general, ada general research types. Maksudnya general research type adalah tipe research yang secara umum. Jenis-jenisnya ada 4. Descriptive, association, intervention, sama meta-analysis. Kemudian ada jenis research yang lain, critical analysis of research. Oh, salah. Maksud di sini critical analysis of research itu bukan jenis research ya. Maksudnya adalah bagaimana menganalisis
research secara kritikal. Kemudian kita akan membaca tentang brief overview of research process. Bagaimana proses research yang secara umum. Oke. Ya. Ada yang mau tanya nggak yang ini? Pembagiannya bukan definisi, nanti definisi. No, Miss. Yang tipe-tipe research. Kalian udah familiar belum dengan tipe-tipe research yang kayak kuantitatif, kualitatif, eksperimental, correlation, Baru yang kuantitatif, kualitatif aja yang taunya. Kualitatif saja, Miss. Oke. Dua itu aja. Oke. Coba lihat di sini, kita kembali ke atas lagi ya. Yang pertama, some examples of educational concern. Jadi apa nih permasalahan gitu ya dalam yang jadi fokus di bidang pendidikan? Apa yang jadi fokus di bidang pendidikan? Contoh-contohnya kayak gini nih. Ini ada dialog nih antara mungkin mahasiswa sama lecturernya. It seems pretty obvious to me that the more you know about a subject, the better you can teach. Jadi dia bilang, kalau menurut saya, kalau kita subjeknya tahu, maka cara kita menyampaikan, mengajarkan ke siswa lebih baik. Gitu. The better you can teach. Right, just like we know that evidence is overwhelming in favor of phonetic as the best way to teach reading. Benar. Contohnya kita tahu bukti-bukti bagaimana mengajarkan fonetik. Maka kalau misalnya kita tahu fonetik itu as the best way to teach reading, itu akan jadi mengajar reading dengan baik. Jadi kalau fonetik ya, kalau kita tahu fonetiknya, bagaimana mengucapkan kata per kata, maka ketika mengajarkan reading ke anak-anak, mungkin bukan ke anak-anak, mengajarkan reading maksudnya, bisa lebih itu jadi as the best way. Itu cara yang paling baik. Well, you both may be in for a surprise. Baiklah, kamu berdua mungkin juga terkejut. Nah, berarti maksudnya adalah iya. Maksudnya adalah mungkin kalian terkejut dengan hal itu, tapi ya itu realita. Jadi memang the best way itu kalian tahu dulu ya subjeknya bagaimana. Nah, ini bisa jadi isu. Apa isu? Salah. Apa? Hal yang sering dibicarakan. Hal yang jadi perdebatan bisa hal Iya, yang perdebatan. Dibicarakan. Ada pro dan kontra. Ada pro dan kontra. Kayak gitu ya isu. Nah, yang ini bisa jadi issues di bidang educational research. Nah, ketika itu jadi isu, tugas kalian sebagai researcher yang harus make sure yang mana yang bisa yang benar, yang mana yang tidak, yang mana bisa diaplikasikan, yang mana yang tidak. Nah, itulah kira-kira ya value of research. Okay? Salah satunya adalah you make a certain point that before was an issue, kemudian setelahnya jadi bisa dipertegas atau jelas keabsahannya kalau kalian doing a research pada akhirnya. Kayak gitu ya. Nah, di sini ya. Oh, ini tidak begitu penting. Ayo. Di sini dicontohkan. A high school principal in San Francisco want to improve a moral of her faculty. Jadi salah satunya adalah kepala sekolah mau meningkatkan moral di fakulti gitu ya. Atau nih kayak gini nih yang sederhana. Mana ya? Teacher. A physical education teacher, guru olahraga ya. Di Tulsa wonder, mengira-ngira apakah ability in one sport
kemampuan orang berolahraga, satu, ya. Orang di sini siswa tentunya karena kita education. In one sport correlate, berhubungan dengan ability in other sport, kemampuan di sport lain. Jadi misalnya ada siswa satu nih, dia bagus di badminton, apakah berhubungan dengan kemampuan di badminton lain? Maksudnya adalah semakin dia baik di badminton, semakin baik pula dia di olahraga lain gitu. Dia wonder, teacher itu wonder, apakah iya? Nah, untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang seperti contoh-contoh di atas ini, maka diperlukan research. Sebenarnya bisa dijawab secara biasa ya, tapi itu bukan research. Ada lagi nih bagaimana misalnya saya tahu nih reading kalian kecil kayak gitu ya. Saya coba pakai ngajar metode kayak gini misalnya gitu ya. Tapi saya tidak collect your data kayak gitu ya. Terus saya buktikan, terus saya hitung. Nah, kalau saya cuman coba-coba aja tanpa saya tulis, tanpa saya publish, nah itu bukan research ya. Saya cuma mengira-ngira aja kayak gitu. Tapi inti dari ketika ada masalah, nah itu bisa jadi asal muasal untuk melakukan research. Makanya yang kayak gini nih, some example of education concern itu bisa jadi bahan penelitian atau latar belakang penelitian nantinya. Kita ke saya nggak sempat lagi ya buat nerima kalian ya. Ada nggak yang belum keterima nih? Saya nggak sempat lihat chat. Coba kalian lihat, ada nggak chat? Ada nggak yang mau masuk? Tapi udah 10 menit lebih ya. Nah, saya ke sini, ways of knowing. Sensory experience. Yang pertama adalah, nah ini. We see, we hear, we smell, we taste, we touch. Yang saya bilang tadi. Nah, itu experience yang kayak gitu bisa jadi salah satu kalian tahu ya sesuatu. Misalnya nih ngajar, nggak ngerti-ngerti. Nah, itu kan salah satu dari experience. Atau misalnya kalian tahu bahwa cara, ada nggak di sini yang contoh lebih bagus ya? The problem with such common knowledge that is to be strong major. Nah, ini. Using agreement, enggak. I can provide it. Yang saya bilang tadi salah satu contoh. Saya ngerasa, saya melihat gitu ya, nilai-nilai reading misalnya, reading dari mahasiswa jelek. Nah, itu pengalaman saya ya. Oke. Saya yang tahu hanya experience saya pribadi. Oke. Nah, itu di sensory experience. Saya jadi tahu ternyata di kelompok ini mereka nilainya kecil-kecil. Oke. Atau misalnya nih, nggak usah. Nanti kalau Zoom-nya habis, lanjutkan ke link yang sudah saya kasih ya, link yang sama. Ya, contoh ke sensory tadi. Mahasiswa ini speaking-nya jelek, saya pernah dengar kayak gitu ya. Intonasinya tidak terlalu baik kayak gitu ya. Itu pengalaman pribadi saya yang menilai. Oke, sampai situ. Itu namanya sensory experience. Saya jadi tahu. Kemudian expert opinion. Nah, tapi ketika ada orang yang lebih ahli, misalnya profesor apa, juga mendengar speaking kalian dan menilai secara baik dan setuju juga, makanya dia jadi expert opinion. Oh, salah. Salah.
Tadi sensory experience ya. Nih saya ketinggalan. Nah, agreement with other. Terus saya nanya nih sama Mem Kiki misalnya. Ngajar kelas ini juga ngerasa nggak kalau dia juga kurang di speaking misalnya nih ya. Oh iya, saya juga. Nah, agreement with other. Jadi orang itu saya juga jadi tahu orang itu juga setuju sama saya gitu ya tentang hal yang tadi. Oke. Yang berikutnya adalah expert. Nah, baru ketika ada profesor misalnya kayak gitu ya, atau siapa yang lebih ahli di bidang speaking gitu, menilai kalian. Nah, berarti itu juga itu dari expert opinion. Saya taunya hal itu juga dari expert opinion. Kemudian logic. Oke. Nah, ini hal-hal yang logika menurut intelektual. Kalau yang kayak tadi harus didasarkan dengan data, misalnya dirincikan benar, saya tes. Speaking misalnya nih ada rubriknya kan speaking kan, pronunciation-nya, intonation, action, kemudian apa lagi ya? Vocabulary, itu kan termasuk ya. Bagaimana itu? Sudah diisi semua, jelek semua misalnya. Nah, berarti bisa. Secara logika memang dibilang tidak baik. Nah, terakhir adalah scientific method. Yang perlu kalian garis bawahi di sini adalah this one. What is this method? Yang ini intermezzo aja, paragraf ini intermezzo. What is this method? Essentially, it involves testing idea in public area. Nah, itu yang harus kalian garis bawahi. Jadi, scientific method adalah method that involves testing idea in public arena. Sampai sini. Oke. Scientific method, sekali lagi saya ulang. Method that involves testing idea in the public arena. Testing idea. Jadi saya tahu nih mahasiswa tadi benar-benar speakingnya tidak baik. Kalau sampai situ saja, pakai sensori tadi ya, bukan scientific. Tapi ketika saya benar-benar tes, saya benar-benar lakukan research, saya collect datanya gitu ya. Oh, ternyata memang jelek. Terus saya publish kayak gitu ya. Permasalahan itu jadi artikel. Makanya di awal saya bahas tentang artikel dan jurnal. Maka itu benar-benar scientific. Kenapa harus dipublish? Karena tadi step-stepnya. Oke? Yang pertama sensory, kemudian agreement with other, expert, opinion, logic. Oke? Dari step-step itu yang dilakukan. Makanya di awal tuh sebenarnya step-step itu tuh juga termasuk scientific method. Nah itu ya, bagaimana cara kita tahu ya, orang-orang awam bagaimana cara kita tahu. Jadi kalau misalnya nih opini dari satu individu yang berdasarkan sensory experience mereka sendiri, jangan terlalu kalian percaya gitu ya. Yang secara scientific itu yang gimana taunya? Yang tadi harus dari pengalaman pribadi, kemudian agree dengan orang, expert juga ngomong sama, logic juga, dan doing a research. Dilakukan testing banget, terus dipublish. Tapi itu baru keabsahannya boleh kalian bilang. Jadi jangan asal ngomong tentang satu hal. Sebenarnya sama ya, beraplikasi ke semuanya menurut saya. Cara kalian berpikir atau cara kalian tahu kalau kalian sudah ngelakuin research itu seharusnya tidak sama ya dengan dengan keseharian. Kalau belum doing research. Oke. Ada yang mau tanya nggak? Itu intermezzo, itu awal sekali tentang research. Mana ya? Ada yang mau tanya? Nggak ada ya? Jadi bagaimana scientific method itu step-stepnya ada 5 di sini. Di buku ini ya, si Frankel and Wallen
Frankel and Wallen itu ngomong ada 5 step kalau scientific method itu. Yang pertama, there is a problem of some sort. Jadi apa dulu masalahnya? Yang kedua adalah are taken to define more precisely the problem or the question to become clearer about exactly the purpose of the study. Jadi udah ada masalahnya, terus tujuannya. Oke. Masalahnya apa, terus tujuannya apa? Misalnya nih kayak tadi nih, yang di awal, example of apa sih namanya? Educational concern. Head principle, kepala sekolah mau meningkatkan moral siswanya. Itu ya tadi ya. Itu kan permasalahannya. Berarti masalahnya apa? Moral ya? Moral mahasiswanya yang masalah. Ya, yang jelek. Jadi mau meningkatkan. Nah, itu juga termasuk itu adalah jadi tujuan. Ya. Pakai apa? Nah, itu yang harus dicari tahu. Third, we attempt to determine what kind of information would solve problem. Yang ketiga, jadi kita tahu ada masalah, kemudian kita tahu bagaimana to answer the question. Okay? Atas problem tadi, kemudian we attempt to determine what kind of information would solve the problem. Solve the problem. Caranya adalah cari metode ngajar atau masukin apa gitu ya. Nah, sebatas problem saja belum bisa jadi jadi kalian mau doing research itu belum ya. Jadi tahu masalah, apalagi yang kedua tadi tahu cara menjawabnya, kemudian cari solusinya. Ya, cari solusinya tadi misalnya nih, apalah kira-kira metodenya? Oh, menambah ekstrakurikuler tentang agama. Misalnya itu ya. Iya enggak? Misalnya untuk memperbaiki moral siswanya adalah menambah jam ekstrakurikuler di bidang agama. Jadi itu adalah step ketiga. Determine what kind of information would solve. Akan memperbaiki, mengatasi masalah itu. Yang keempat adalah we must decide as far as it is possible how we will organize the information that we obtain. Maksudnya adalah pertama pasti kita harus cari yang maksudnya adalah kita harus gali semua informasi tentang siswa tentunya dan juga tentang bagaimana cara menambah jam tentang religi tadi gitu ya. Dua itu yang harus kita cari tahu data-datanya. We collect the information about that. Gitu. Pertama, benar-benar cari datanya ya. Apalah kira-kira data moral? Gimana kalian cari tahu moral siswa? Cuman dilihat aja. Judging namanya itu. Nggak bisa. Dari mana?